Selamat pagi dan jumpa lagi bersama saya di ruang Mari Belajar. Pagi hari ini kita kembali akan membahas materi kita, materi bahasa Inggris, masih dengan topik yang sama, topik tenses. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan tenses yang keempat. Tenses apa dan bagaimana penerapannya? Langsung saja. Selamat pagi. Pagi hari ini kita kembali melanjutkan materi kita, yaitu materi tenses. Kemarin kita sudah mempelajari yang pertama simple present tense, di mana yang perlu kita ingat di situ adalah verb one atau verb one yang ditambah s atau es, dan ada auxiliary do atau does. Yang kedua, kita juga sudah mempelajari yang namanya simple past tense, di mana di simple past tense yang perlu kita ingat adalah verb to dan auxiliary yang kita gunakan adalah auxiliary did. Kita juga sudah mempelajari yang namanya simple future tense, di mana yang perlu kita ingat di sana adalah verb one dan ada modal shall atau will. Nah, yang belum lihat video kita atau yang belum mempelajari, silahkan buka di description box atau di recommendation ya. Nah, hari ini kita kembali melanjutkan materi kita dengan tenses yang keempat, yaitu past future tense. Apa itu past future tense dan bagaimana penerapannya? Langsung saja. Past future tense. Di sini ada dua tenses yang digabungkan ya. Makanya tidak ada lagi kata simple karena ini tidak sesimpel yang kemarin lagi. Jadi ini ada dua tenses yang digabungkan. Yang pertama itu ada past tense dan yang kedua ada future tense. Jadi ini merupakan penggabungan dari dua tenses ya, past tense dan future tense. Secara ilmiah diartikan, past future tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menunjukkan suatu bentuk kata kerja yang membicarakan masa depan dari perspektif masa lalu. Kira-kira bisa dipahami? Membicarakan masa depan dari perspektif masa lalu. Bingung ya? Saya sendiri juga bingung. Tapi itu baik. Berarti kita masih berpikir gitu ya. Nah, kita lanjut kalau masih bingung. Di sini saya beri dua contoh kalimat. Saya akan makan kemarin. Saya akan makan besok. Kira-kira bisa ditemukan perbedaan dari kedua kalimat ini? Saya akan makan kemarin dan saya akan makan besok. Oke. Contoh yang kedua ini, saya akan makan kemarin, belum tentu akan terjadi atau tidak. Karena besok tidak ada yang tahu ya. Saya akan makan kemarin, saya akan makan besok. Jadi dia akan makan atau tidak kita belum tahu karena kejadiannya belum terjadi. Karena masih akan terjadi di masa depan. Sementara yang saya akan makan kemarin, saya akan makan kemarin, akan makan, tapi kejadiannya sudah lampau, berarti tidak terjadi gitu ya. Tidak terjadi. Berarti kejadiannya sudah pasti tidak terjadi. Nah, contoh yang kedua ini, saya akan makan besok, itu merupakan contoh dari simple future tense dan sudah kita bahas kemarin. Silahkan dibuka kembali yang belum paham ya. Saya akan makan besok. Nah, contoh yang pertama ini, inilah contoh dari past future tense. Kejadiannya sudah lampau, tapi tidak terjadi, sehingga ada kata-kata akan. Oke, kita bahas lagi. Past artinya lampau, menggambarkan pekerjaan pada masa lampau, dan future atau akan datang menggambarkan pekerjaan yang akan dilakukan. Artinya belum terjadi, akan dilakukan, masih rencana atau planning. Planning yang sudah lalu gitu ya, planning di masa lampau. Sehingga past future tense artinya kalimat yang menggambarkan suatu kejadian yang akan terjadi di masa lampau. Ya, lambat-lambat.
Past future tense artinya kalimat yang menggambarkan suatu kejadian yang akan terjadi di masa lampau. Yang akan terjadi di masa lampau. Akan terjadi artinya tidak terjadi karena di masa lampau, itu ya. Akan terjadi di masa lampau, akan terjadi artinya tidak terjadi karena waktunya sudah lampau. Kenapa tidak terjadi? Karena syaratnya tidak terpenuhi, gitu ya. Jadi ini past future tense artinya kalimat yang menggambarkan suatu kejadian yang akan terjadi di masa lampau jika syaratnya terpenuhi. Tapi karena syaratnya tidak terpenuhi, tidak terjadi. Kalau syaratnya terpenuhi, yaitu bukan past future tense namanya, tapi past tense. Nah, kita lihat ya, kita lihat lagi. Saya akan makan kemarin. Ini contoh dari past future tense. Kalau syaratnya terpenuhi berarti dia jadi seperti ini. Saya makan kemarin. Saya makan kemarin. Kalau contoh kalimatnya seperti itu, berarti itu sudah past tense, bukan past future tense. Kira-kira bisa dibedain ya. Jadi ini tidak terjadi karena syaratnya tidak terpenuhi. Oke. Saya kasih contoh kalimat lengkapnya. Kira-kira begini kalimat lengkap dari past future tense. Mereka akan mentraktirmu nonton film jika mereka memenangkan gamenya kemarin. Atau dalam bahasa sehari-hari mungkin contohnya begini. Kemarin saya mau ke rumahmu jika saya punya teman. Atau kemarin itu saya mau menjengukmu ke rumah sakit. Tapi nggak ada yang jaga anakku. Kira-kira seperti itu. Nah, contoh-contoh kalimat seperti itulah yang disebut dengan past future tense. Kenapa kita pelajari itu? Nah, biar kita tahu mentranslate kalimat-kalimat seperti itu ke dalam bahasa Inggris gitu ya. Oke, dari contoh kalimat ini, mereka akan mentraktir menonton film jika mereka memenangkan gamenya kemarin. Dapat kita buatkan note-note untuk past future tense. Yang pertama, ada subjek mereka, kemudian ada kata akan, itulah past future-nya. PF ya, past future-nya. Akan di situ akan kita translate menjadi should atau would. Kenapa bukan shall atau will? Karena ini merupakan past, bentuk past ya. Maka kita paskan shall will, kita paskan menjadi should, would. Kemudian mentraktirmu. Oh, sorry. Sebelum ke situ, kita ingatkan kembali personal pronoun di dalam bahasa Inggris ada 7. I, we, you, they, she, he, it. Nah, siapa personal pronoun yang akan menggunakan should dan siapa yang akan menggunakan would? Ini dia. Masih sama seperti yang kemarin. Personal pronoun I dan we bisa menggunakan should, bisa menggunakan would, dan selain itu hanya bisa menggunakan would, ya. Dan kuncinya masih sama. Kalau bingung menggunakan should, would, langsung saja pakai would, karena would bisa dipakai untuk semua personal pronoun. Kita lanjut note yang ketiga, mentraktirmu sebagai verb. Verb di sini yang kita gunakan adalah verb one. Kuncinya di dalam bahasa Inggris, kalau ada kata kerja yang mengikuti modal atau modal diikuti oleh kata kerja, maka kata kerja di situ adalah kata kerja bentuk pertama atau infinitive. Ya. Jadi ini kan modal should would di sini nanti akan diikuti oleh kata kerja, maka kata kerja yang digunakan adalah harus verb one di semua kalimat bahasa Inggris ya. Kalau ada modal akan diikuti oleh verb one. Kemudian lanjut nonton film. Nonton film itu sebagai objeknya. Jika if ya, ada kata if, mereka subjek. Jadi tidak perlu saya buat lagi ya karena ini sudah ada subjek. Memenangkan verb. Verb yang kita gunakan di sini adalah verb to karena dia adalah past tense. Ya, ini past future menggunakan verb one karena ada modals di sini harus verb one dan verb yang di sini adalah verb to, ya. Jadi dibedakan. Jadi saya buat di situ note-nya ada dua untuk verb, ada verb one dan ada verb to. Kemudian game-nya objek, ini sudah ada objek. Ini. Kemudian kemarin time signalnya atau komplementnya, ya.
Jadi itu saja yang perlu diingat dari past future tense. Dan dari sini kita bisa buat rumus untuk past future tense. Kira-kira seperti apa ini dia? Panjang ya. Oke. Yang pertama ada subjek, kemudian akan ada should, would, verb, verb one, objek, kemudian ada kata if, subjek, verb adalah verb to, objek, dan complement atau times final. Panjang ya. Subjek plus should, would plus verb one plus objek plus if plus subjek plus verb to plus objek plus complement. Ini rumus dari past future tense. Makanya tidak ada kata-kata simple lagi. Kalau yang kemarin-kemarin kan tiga-tiganya masih ada kata-kata simple di depannya. Simple present, simple past, simple future. Kalau ini tidak simple lagi karena memang sudah agak tinggi ya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam contohnya. Contoh yang pertama. Tetap saya buatkan rumusnya supaya tidak lupa, supaya tidak salah juga. Oke, contohnya. Yang tadi saja, mereka akan mentraktirmu nonton film jika mereka memenangkan gamenya kemarin. Mereka sebagai subjek akan sebagai past future-nya, mentraktirmu a verb, nonton film objek, if jika mereka subjek memenangkan verb, gamenya objek kemarin complement. Ya. Jadi contoh kalimat positifnya jadi seperti ini. They would treat you to watch a movie if they won the game yesterday. They memakai modal would karena personal pronounnya adalah they. Okay. They would treat, mentraktir, treat verb one ya. They would treat you to watch a movie, film, if they mereka memenangkan, berasal dari kata win ya. Karena di sini yang digunakan adalah verb to. Jadi win, won ya. Won the game yesterday. Okay. They would treat you to watch a movie if they won the game yesterday. Untuk kalimat negatifnya, kita lihat ya. Untuk kalimat negatifnya, tambahkan kata not setelah modal untuk ini, untuk yang pertama ini, dan untuk yang ini ada auxiliary did. Diingat kembali saja untuk past tense kemarin. Jadi setelah subjek ada auxiliary did, kemudian not, dan verbnya kembali ke bentuk pertama. Jadi seperti ini. Oke. They would not treat you. Nah, ada kata-kata not karena bentuknya negatif ya. They would not treat you to watch a movie if they. Nah, muncul auxiliary did, past tense, did not, win. Verb to yang di sini kembali ke bentuk pertama win karena sudah ada auxiliary dalam bentuk past. Ya, they didn't win the game yesterday. Oke, kira-kira bisa dipahami ya. They would not treat you to watch a movie if they didn't win the game yesterday. Mereka tidak akan mentraktirmu menonton film jika mereka tidak memenangkan gamenya kemarin. Kira seperti itu ya. Dan untuk interrogatifnya atau kalimat tanyanya, seperti biasa, modalsnya kita pindahin ke depan. Atau lihat yang positif aja ya. Tinggal memindahkan modalnya ke depan. Nah, would they treat you to watch a movie if they won the game yesterday? Jadi abaikan saja yang kalimat negatifnya biar gampang ya. Jadi yang dari positif ini tinggal memindahkan would ke depan. Baru selainnya sama karena dia tetap di sini tetap menggunakan verb to. Would they treat you to watch a movie if they won the game yesterday? Dan kalau ada pertanyaan seperti itu, maka bisa dijawab dengan yes, they would atau no, they wouldn't. It's so easy, it's so simple ya. Penjelasannya mungkin agak belibet, tapi ketika kita lihat
penerapannya itu gampang ya. Karena memang ini sering kita sebutkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, yang masih bingung kita buat contoh yang kedua. Tetap saya buatkan rumusnya. Ini dia. Saya akan mengunjungimu jika saya ada teman kemarin. Saya akan mengunjungimu jika saya ada teman kemarin. Berarti dia tidak jadi mengunjunginya karena dia tidak ada teman. Gitu ya. Makanya dibilang past future tense ini tadi Tidak kejadiannya tidak terjadi karena syaratnya tidak terpenuhi, gitu ya. Jadi syaratnya di sini dia tidak ada teman. Kalau ada teman dia akan mengunjunginya, gitu ya. Saya sebagai subjek akan itu past future-nya, mengunjungi itu verbnya, mengunjungimu, kamu itu objeknya di situ ya. Kemudian if saya sebagai subjek ada atau memiliki teman gitu ya. Memiliki itu verbnya, teman objeknya kemarin komplimennya. Langsung kita translate. Saya nih akan would bisa memakai should, bisa memakai would. I would mengunjungi come to visit atau bisa juga I would visit you gitu ya. I would come to visit you if I had a friend yesterday. If kemudian I ada teman atau memiliki teman. Ini had bentuk kedua dari have. Karena di sini tadi yang kita gunakan adalah verb to ya. I had a friend yesterday. Dan untuk kalimat negatifnya seperti yang tadi tambahkan not setelah modals dan di sini ada auxiliary did, kemudian kata not dan verbnya kembali ke bentuk pertama. Jadi seperti ini. I wouldn't atau I would not come to visit you if I auxiliary did not have ya. Di bentuk negatif dia harus kembali ke bentuk pertama sebab ada auxiliary bentuk past. I would not come to visit you if I didn't have a friend yesterday. Dan interrogatifnya tinggal memindahkan modal ke depan. Modal yang ini dipindahin ke depan. Dan kenapa di sini personal pronounnya berubah menjadi you? Karena biasanya orang jarang bertanya ke diri sendiri dan biasanya ditanyakan kepada orang lain gitu ya. Makanya di sini saya ubah I menjadi you. Oke. Would you come to visit me? Kira-kira dipaham ya? Kan di sini tadi contoh kalimatnya saya akan mengunjungimu. Jadi pertanyaannya, apakah kamu akan mengunjungi saya? If you had a friend yesterday, jika kamu ada teman kemarin. Nah, modalnya dipindahin ke depan. Would you come to visit me if you had a friend yesterday? Ini dari bentuk positifnya tidak ada perubahan ya. Yesterday. Nah, dan ketika ada pertanyaan seperti ini, bisa dijawab dengan yes, I would, atau no, I wouldn't. Dari kedua contoh ini, saya rasa sudah mengerti lah ya dengan yang namanya past future tense. Jadi yang perlu diingat bahwasanya ini kan gabungan dari kedua tenses ya, dari dua tenses yaitu past tense dan future tense. Jadi harus kita ingat past tense-nya ada verb to dan ada auxiliary did, dan ingat juga future tense-nya ada verb one dan ada should atau would. Kenapa should would? Karena dia bentuk past. Dan karena merupakan gabungan dari dua tenses, maka ada kata if, gitu ya. Jadi ini saja yang perlu diingat dari dari past future tense. Dan satu clue untuk semua tenses di dalam bahasa Inggris untuk time signal ketika ada kata-kata past di depannya, ya, ketika ada kata-kata past, karena kan tenses masih banyak ya. Ada sampai 16 tenses. Nah, ketika ada kata-kata past tense, past future tense, atau past perfect tense, past continuous tense, untuk past tense, time signalnya adalah yang bentuk past. Contohnya, yesterday, last Sunday, last year, last July, last minute, last
Friday, pokoknya yang ada kata-kata last, ya. Ini clue untuk time signal dari past tense. Jadi ada kata-kata last. Oke, saya rasa cukup sekian ya. I think that's all our material for today. And if you like, please like, comment, share, and subscribe our YouTube channel. See you in the next meeting. See you in the next video. And